Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Setiap Duka, ditulis oleh Monica Laros. Mari kita mulai kisah inspiratif. Kutimbang setiap duka yang kujumpai, tulis penyair abad ke-19 Emily Dickinson. Dengan mata menyipit penuh selidik, apakah bobotnya serupa dengan lukaku? Ingin aku tahu, ataukah bebannya sedikit lebih mudah? Puisi tersebut merupakan perenungan yang mendalam tentang kecenderungan manusia untuk terus mengingat-ingat bagaimana mereka telah dilukai di sepanjang hidup mereka. Dickinson mengakhiri puisinya, hampir seperti bimbang, dengan satu-satunya pelipur lara yang ia dapatkan, penghiburan dari luka tusukan paku, saat memandang Kalvari, dan menemukan lukanya sendiri tercermin dalam luka Sang Juru Selamat,
masih tertegun saat menyadari ada luka yang tak berbeda dari lukaku sendiri. Kitab Wahyu menggambarkan Yesus, Juru Selamat kita, sebagai anak domba yang seperti telah disembelih. Luka-lukanya masih terlihat, luka-luka yang diperolehnya karena menanggung di dalam tubuhnya sendiri dosa dan keputusasaan umatnya. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan ayat 25, supaya mereka dapat memperoleh hidup dan pengharapan yang baru. Kitab Wahyu juga menggambarkan suatu hari di masa depan ketika Sang Juru Selamat akan menghapus segala air mata dari mata setiap anaknya. Wahyu 21 ayat 4. Tuhan Yesus tidak akan mengecilkan rasa sakit mereka, melainkan sungguh-sungguh melihat dan mempedulikan kedukaan mereka masing-masing, sambil mengundang mereka untuk masuk ke dalam realitas hidup yang baru dan utuh di kerajaan-Nya. Di sana, maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Di sana, air yang menyembuhkan akan mengalir dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Karena Juru Selamat kita telah menanggung setiap duka cita kita, kita dapat mengalami perteduhan dan pemulihan dalam kerajaan-Nya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, kapan Anda merasa benar-benar dipedulikan dalam penderitaan Anda? Bagaimana cara Allah menghibur Anda pada masa-masa sulit? Hal ini patut kamu ketahui. Ketika diasingkan di Pulau Patmos, Wahyu 1 ayat 9, Rasul Yohanes mendapat gambaran sekilas tentang apa yang harus segera terjadi ketika Yesus kembali untuk memerintah dunia sebagai Raja. Allah akan menghakimi dan menghukum dunia yang berdosa dan tidak percaya, yang penuh kefasikan dan kejahatan. Iblis akan dilemparkan ke dalam penghukuman kekal. Wahyu 20 ayat 10. Dalam penglihatannya yang terakhir, Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1. Suatu penggenapan dari janji Allah dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan ayat 25. Para ahli Alkitab mengatakan bahwa baik Yesaya maupun Yohanes menggambarkan tentang surga, yakni kemah Allah, tempat Dia akan diam bersama-sama dengan umatnya untuk selamanya. Wahyu 21 ayat 3, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Rasul Petrus berkata bahwa di langit yang baru dan bumi yang baru itulah terdapat kebenaran. Tuhan akan menghapus air mata. Wahyu 21 ayat 4. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Air mata merupakan ciptaan Tuhan yang disediakan dalam tubuh manusia. Air mata itu sengaja diciptakan Tuhan untuk menjaga tubuh kita sendiri. Fungsi air mata yang pertama, bisa mengangkut asam dan zat gizi ke mata. Tidak terdapat kelenjar darah pada kornea sehingga bagian ini tidak dapat mendapat zat yang diperlukan. Jadi air mata bekerja untuk mengatasi hal tersebut. Kedua, untuk mencegah masuknya berbagai macam bakteri atau virus yang terkandung pada benda asing atau kotoran ke dalam mata. Mata juga mengandung polusi yang jumlahnya sangat banyak, lebih dari yang Anda ketahui. Bisa Anda membayangkan, bagaimana jika tidak ada air mata yang keluar?
kotoran tersebut bisa langsung masuk ke dalam mata, akhirnya lama-kelamaan dapat menimbulkan infeksi pada mata. Ketiga, membantu penglihatan. Jangan salah, ternyata air mata juga dapat membantu penglihatan manusia. Jadi cairan yang keluar dari mata dapat mencegah dehidrasi pada membran mata Anda yang fungsinya dapat menjaga kecerahan pandangan mata. Keempat, mengeluarkan racun. Menurut William Free, seorang ahli biokimia, beliau telah melakukan beberapa kasus studi mengenai air mata dan menemukan bahwa air mata yang keluar dari hasil menangis karena emosional ternyata mengandung racun. Keluarnya air mata inilah yang berarti ia mengeluarkan racun dari dalam tubuh lewat mata. Kelima, dapat meningkatkan mood atau rasa nyaman. Ternyata seseorang yang menangis bisa menurunkan level depresi karena dengan menangis. Karena merasa lega telah mengeluarkan ungkapan di hati. Akhirnya dapat mengembalikan mood seseorang tersebut. Air mata yang dihasilkan dari tipe menangis karena emosi mengandung 24% protein albumin yang berguna dalam meregulasi sistem metabolisme tubuh dibanding air mata yang dihasilkan dari iritasi mata. Jadi, jika Anda ingin menangis, menangis saja, tak usah diragu untuk mengeluarkannya. Manusia yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami penderitaan yang mengeluarkan air mata. Hidup di dunia ini diwarnai air mata yang tak kunjung habis. Air mata senantiasa mengikuti perjalanan hidup manusia sejak ia dilahirkan. Kelahiran bayi pun diawali tangisan dan tetesan air mata. Begitu keluar dari rahim ibunya, ia sudah mulai menangis. Ini adalah air mata pertamanya saat pertama kali ia melihat dunia. Dan ketika orang meninggalkan dunia ini, kembali ditutup dengan linangan air mata dari keluarga, teman dan para sahabat. Sungguh, air mata merupakan bagian kehidupan manusia. Tetapi, pada saatnya air mata itu akan berhenti mengalir, yaitu pada hari yang penuh dengan kemenangan dan kebahagiaan. Air mata tak akan lagi terlihat, di mana tak seorang pun sanggup menghapus air mata kita kecuali tangan Tuhan sendiri. Segala kesusahan tidak akan kita alami lagi. Bagi umat Tuhan yang setia sampai garis akhir akan mendapatkan perhentian. Janji firman-Nya mengatakan bahwa kita tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa kita lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan kita dan akan menuntun kita ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata kita. Ayat ini sering dipakai untuk menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita yang sedang mengalami pergumulan atau kedukaan. Tetapi apa maksud dari ayat ini? Bagian firman ini akan lebih jelas ketika kita membandingkannya dengan Kejadian 3, yang menyatakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ada kesakitan, penderitaan, sakit penyakit, pergumulan kehidupan, dan kematian. Hal ini menjadikan hidup manusia penuh dengan air mata dan kesedihan karena beban kehidupan terkadang bisa menimbulkan keputusasaan. Sebaliknya, ketika waktunya tiba maka air mata itu akan dihapus. Perkabungan dan ratap tangis atau duka cita tidak ada lagi karena segala sesuatu yang merupakan konsekuensi dosa telah berlalu. Pada akhir zaman, langit dan bumi yang baru, dosa dan juga konsekuensinya sudah tidak ada lagi.
karena memang dosa dan konsekuensinya tidak mendapat tempat dalam kekudusan Tuhan. Lalu bagaimana kita menghidupi hal ini sebagai orang percaya yang masih hidup di dunia yang berdosa ini? Memang selama kita masih hidup dalam dunia, maka konsekuensi dosa itu masih bisa kita alami. Kita masih bisa mengalami sakit penyakit, kesulitan hidup, dan kedukaan yang semua itu kadang membuat kita mencucurkan air mata. Bahkan kematian pun akan menjadi bagian kehidupan kita. Namun, di dalam Kristus, kita memiliki pengharapan bahwa sakit penyakit, kesulitan, kedukaan, bahkan maut sekalipun tidaklah lagi dapat menguasai kehidupan kita. Kita masih bisa mengalami semua itu. Tetapi Kristuslah sekarang yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita dikuatkan dalam menghadapinya. Bahkan kematian akan berganti dengan kehidupan kekal bersama Tuhan. Inilah yang menjadi pengharapan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus. Dia telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Tuhan tidak akan selamanya membuat hidup kita menderita dengan air mata kesedihan. Tuhan pasti akan menggantikan air mata kesedihan dengan mata air kehidupan. Karena itu, janganlah terus bersedih dan larut dalam penderitaan kita, sebab Tuhan menciptakan air mata sangat baik untuk kesehatan tubuh jasmani kita. Namun tidak selamanya kita berada dalam zona kesedihan, tetapi Tuhan juga menyediakan mata air kehidupan yang akan kita nikmati. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah terkasih, terima kasih, karena Engkau melihat, memahami, dan menanggung segala dukaku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya.
Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.